Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Surya Satria dengan NPM 25032010094 dari Paralel B. Di sini saya akan menjelaskan suatu tugas yang diberikan oleh Bapak Nailul selaku dosen pengampu dosen fisika, yaitu laporan proyek mandiri fisika dasar, analisis gerak dan energi sistem partikel. Oke, langsung saja kita tampilkan. Laporan proyek mandiri fisika dasar, analisis gerak dan energi sistem partikel. Dosen pengampu yaitu Dr. Nailul Hasan SSIMSC. Oleh Surya Satria, Ori ini, Ori originalitas ya. Lanjut, pendahuluan. Tujuan dari proyek ini yaitu untuk mempelajari dan menganalisis gerak suatu benda yang dipengaruhi oleh gaya pada bidang miring serta mengalami tumbukan sebagian dan juga tumbukan elastis. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, menguraikan keterkaitan antara gaya, percepatan, kecepatan, dan posisi dengan menggunakan prinsip kinematika serta hukum Newton. Yang kedua, menelaah perubahan energi kinetik, energi potensial, dan juga energi mekanik total selama proses gerak benda. Yang ketiga, memahami penerapan hukum kekekalan momentum dan juga energi dalam peristiwa tumbukan dua benda. Yang keempat, menjelaskan bagaimana variasi sudut bidang miring dan adanya gaya gerak mempengaruhi hasil dari energi dan momentum sistem. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan simulasi numerik menggunakan Microsoft Excel untuk menampilkan data dalam bentuk tabel, grafik, eh, dan juga analisis kuantitatif terhadap perilaku sistem. Secara keseluruhan, proyek ini berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai konsep utama dalam mekanika klasik ke dalam satu sistem yang menyeluruh dan juga terapan. Ini ada juga landasan teori gerak benda di bawah pengaruh gaya dapat dijelaskan melalui hukum Newton 2 yang menyatakan atau berbunyi bahwa percepatan benda sebanding dengan gaya neto yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. F sama dengan M kali A. F adalah ya gaya sama dengan M dikali A. M adalah massa benda dan A adalah perpindahan. Pada bidang miring, komponen gaya gravitasi yang bekerja sepanjang bidang adalah F sama dengan mg sin theta. Sin theta ini berarti kemiringan derajat daripada benda tersebut. Dan bila terdapat gaya gesek kinetik, besar gaya gesek adalah F gesek sama dengan ini itu mu. Mu kali M kali G gravitasi dan juga kali cos theta. Dengan demikian, gaya resultan sepanjang bidang menjadi F tot atau F total sama dengan mg sin theta min mu dikurangi mu mg cos theta. Sin theta itu berarti dia mengacu di apa ya? Sumbu Y. Kalau cos itu di X berarti acuannya. Yang menyebabkan percepatan konstan, di mana kecepatan adalah A dengan rumus G kali sin theta min mu cos theta. Ini harusnya ada lanjutannya guys. Sedangkan rumus dari energi potensial gravitasi adalah EP sama dengan mgh. Dan total energi mekanik sistem merupakan jumlah keduanya. E tot sama dengan EK plus EP. Maaf, seharusnya ada di sini. Tadi ada kok rumus EK, energi kinetik, yaitu setengah kali mgh. Lanjut, dalam sistem ideal tanpa gesekan, energi mekanik bersifat konstan. Namun, pada sistem nyata dengan gesekan, sebagian energi mekanik berubah menjadi energi panas. Ketika benda pertama menumbuk benda kedua, hukum kekekalan momentum menyatakan M1 V1 massa 1 dengan kecepatan massa benda 1 dikali kecepatan 1 ditambah massa benda 2 dikali dengan kecepatan 2 sama dengan massa 1 dikali
kecepatan 1 setelah tumbukan plus massa 2 dikali kecepatan 2 setelah tumbukan. Koefisien restitusi E mendeskripsikan seberapa elastis tumbukan tersebut. V1, V aksen 1 min V aksen 2 sama dengan min E dikali dengan V1 min V2. Jika E1 tumbukan elastis tersebut sempurna. Jika rentang dari E adalah O lebih kecil dari astagfirullah, 0 lebih kecil daripada E lebih kecil daripada 1. Tumbukan bersifat tidak elastis sebagian. Dan jika E sama dengan 0, tumbukan tidak elastik sempurna. Dalam hal ini, kedua benda bergerak bersama setelah tumbukan. Lanjut ke metodologi simulasi. Yang pertama ada asumsi simulasi. Beberapa asumsi digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menyederhanakan sistem dan mempermudah proses perhitungan numerik. Asumsi-asumsi tersebut dijabarkan sebagai berikut. A1 gerak satu dimensi dengan bidang miring arah X, lalu ada kedua gaya normal dianggap konstan, bla bla bla, garis titik kemungkinan relatif kecil sehingga perubahan gaya normal akibat pergeseran posisi benda. Yang ketiga yaitu gesekan kinetik konstan dengan koefisien gesek atau mu sama dengan 0,075 dan tidak bergantung pada kecepatan maupun temperatur. Dan yang keempat ada tidak terdapat hambatan udara, artinya pengaruh resistensi udara terhadap gerakan benda diabaikan. Jadi nggak ada ya, nggak dihitung. Yang ke E yaitu yang kelima itu tumbukan bersifat linear, yaitu tumbukan dianggap hanya terjadi sepanjang garis lurus tanpa melibatkan rotasi maupun deformasi benda. B banget. Uh, bidang dianggap kaku dan benda tidak berubah bentuk sehingga energi hanya berpindah antara gerak translasi energi potensial dan panas akibat gesekan. Lalu ada metode numerik Euler digunakan untuk menghitung posisi serta kecepatan benda. Lalu kemudian ada langkah simulasi ya. Fase pertama yaitu gerak benda di bidang miring. Simulasi dilakukan di Microsoft Excel pastinya dengan interval waktu AT sampai dengan 0,01 second. Jadi nanti bakal hasilnya itu banyak banget guys. Dan saya sudah membuat di Excel saya. Lanjut lanjut ke fase 1. Gerak benda di bidang miring. Buat tabel waktu dari T sampai T sama dengan 11 second dengan interval waktu yang sudah ditentukan. Hitung gaya resultan sepanjang yang dengan formula F tot sama dengan M1G sin theta min mu cos theta. Hitung percepatan ya itu cuma rumus-rumus saja dengan rumus seperti yang sudah saya tampilkan. Lalu ada hitung energi kinetik, potensial, lalu ada hitung momentum dan sebagainya. Fase kedua yaitu gerak benda setelah tumbukan. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke hasil simulasi. Di sini diberikan parameter sistem dan parameter ini didapatkan dari NPM. Nanti saya jelaskan. Itu oke. Oke, langsung saja mungkin pindah ke Excel ya. Oke, di sini adalah yang sudah diberikan tadi. Di sini ada memasukkan, ya, langkah pertama memasukkan parameter dengan parameter X itu X, Y, Z itu 3 NPM terakhir kita. 3 NPM terakhir saya yaitu 094, maka X saya isikan 0, Y saya isikan 9, Z saya isikan 4. A ini adalah komponen ini C2, berarti dari X itu di plus 1. A itu didapat dari X plus 1, B X plus 2, C3, kok X, Y berarti 9 plus 2, 11. Lalu C yaitu C4, Z plus 3, 4 plus 3 yaitu 7. Setelah itu nanti ini otomatis terisi. Set. Setelah kita isi parameter tersebut, maka akan keluar ini. Wow, ini apa ini guys? Ini adalah tabel. Tabel apa? Aduh, banyak sekali nih. Oke,
Baik, akan coba saya jabarkan satu-satu. Mulai dari T. T tadi kan kita hitung intervalnya dari apa ya? Intervalnya itu 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 sampai dan seterusnya. S adalah jarak, H adalah ketinggian, V adalah kecepatan, A adalah percepatan, F adalah gaya, IK adalah energi kinetik, EP adalah energi potensial, E tot adalah energi total, yaitu energi kinetik ditambah energi potensial. S2 berarti V2, A2 ini berarti benda kedua ya guys. Lalu di sini ada terjadi tumbukan, berarti ini terjadi tumbukan di detik ke 1,05. Setelah detik 1,05 baru terjadi tumbukan. Oke, kita lanjut. Silakan kalian baca sendiri kalau mampu ya. Ya, ini banyak sekali. Ini ada berapa? Ya, terima kasih Pak Nailul. Lanjut. Aduh, ya, ada. Ada kalkulasi yang tidak elastis juga. Tadi kan elastis sempurna, ini yang tidak elastis. Langkahnya sama, kita masukin parameternya saja, lalu ini otomatis terisi. Oh, banyak sekali guys. Ya, lanjut ke grafik. Di sini grafiknya, ya, grafik dari sempurna dan tidak elastis. Ini ada grafik hubungan antar posisi dan waktu, grafik hubungan antara kecepatan dan waktu, grafik hubungan antar energi dan waktu, dan juga grafik hubungan antar momentum dan waktu. Kembali ke laptop. Sini grafiknya saya tempel di sini. Ya, ini sesuai dengan Excel yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Analisis data dan interpretasi. Berdasarkan hasil simulasi numerik pada lembar kerja Excel yang telah saya buat, diperoleh data bahwa gerak benda satu di atas bidang miring menunjukkan perubahan posisi dan kecepatan yang meningkat seiring waktu hingga mencapai dasar bidang dan bertumbukan dengan benda dua. Pada fase gerak sebelum tumbukan, percepatan benda konstan akibat gaya gravitasi yang dikompensasikan oleh gaya gesek. Grafik posisi waktu memperlihatkan kurva meningkat secara linear, sedangkan grafik kecepatan waktu menunjukkan peningkatan kecepatan hingga mencapai nilai maksimum sekitar 3,2 sebelum tumbukan terjadi. Posisi waktu mulai kurva meningkat secara linear. Secara linear itu gimana sih Mas? Seperti ini loh. Linear itu berarti dia itu perubahannya garis lurus seperti ini guys. Nah ini linear. Jadi dia itu perubahannya konstan. Oke. Lanjut ke hasil daripada grafik ini yang kedua, yaitu perbandingan antara kasus tumbukan elastis sempurna dan tidak elastis menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pada kondisi elastis, benda satu memantul kembali dengan kecepatan negatif setelah tumbukan hingga negatif 2,18 meter per second. Sedangkan benda dua bergerak maju dengan kecepatan lebih tinggi. Sebaliknya pada tumbukan tidak elastis, kedua benda bergerak bersama setelah tumbukan dengan kecepatan yang lebih rendah, sekitar negatif 1,63 meter per second, sesuai dengan karakteristik tumbukan yang menyerap sebagai energi kinetik sistem. Jika kita lihat dari sini, ini ya ini dia, ya bisa dilihat di sini ya. Tadi jam tidak elastis. Kita lanjut saja ya guys, karena waktu yang tidak mencukupi. Grafik kekekalan terhadap waktu menunjukkan bahwa energi total bla 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 bla. Bisa kalian baca sendiri nanti. Selain itu, pengaruh sudut juga pastinya terdefinisi juga di sini. Selain pengaruh sudut bidang miring 26 derajat dan koefisien gesek mu sama dengan 0,075 juga teridentifikasi jelas dalam hasil simulasi. Semakin besar sudut miring, komponen gaya gravitasi sejajar bidang meningkat sehingga percepatan dan energi kinetik benda bertambah lebih cepat. Ya. Dengan demikian, simulasi ini memperlihatkan keterkaitan antara gaya, percepatan, energi, dan momentum secara menyeluruh. Sekaligus membuktikan penerapan hukum Newton, kekalahan energi dan hukum kekalahan momentum dalam satu sistem fisika yang terintegrasi. Lanjut ke kesimpulan. Berdasarkan hasil simulasi mengenai gerak dan energi sistem partikel pada bidang miring, dapat disimpulkan bahwa konsep kinematika
gaya, energi, dan momentum saling berhubungan dan menjelaskan dinamika gerak suatu benda. Pada kondisi tumbukan elastis sempurna, total energi mekanik sistem tetap terjaga dan benda-benda yang bertumbukan akan saling memantul dengan kecepatan yang sesuai dengan prinsip kekekalan energi serta momentum. Sementara itu, pada tumbukan tidak elastis, sebagian energi kinetik berubah menjadi bentuk energi lain, seperti panas atau deformasi. Sehingga energi mekanik sistem berkurang walaupun momentum totalnya tetap konstan. Selain itu, hasil simulasi menunjukkan bahwa besar sudut miring itu juga berpengaruh. Tadi seperti yang saya bilang, semakin besar sudutnya, semakin besar pula komponen gaya gravitasi sepanjang bidang. Di sisi lain, gaya gesek menyebabkan penurunan kecepatan dan energi kinetik akibat terjadinya disipasi energi. Secara keseluruhan, simulasi ini mampu menggambarkan penerapan prinsip-prinsip dasar fisika, terutama hukum Newton, hukum kekekalan energi, dan hukum kekekalan momentum dalam suatu sistem terintegrasi yang mempresentasikan gerak serta tumbukan benda di bidang kiri. Itu ada daftar pustaka yang saya jadikan acuan. Ya, mungkin seperti itu presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nailul.